Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nia Ramadhani dengan NIM 24102111006 dan saya Devi Lestiani dengan NIM 24102111008. Kami dari mahasiswa pendidikan biologi. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang ilmuwan yang bernama Ibnu Al-Baitar. Jadi, pernahkah kalian bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang meletakkan dasar klasifikasi tanaman yang kita pelajari di kampus ini? Nah, dalam video kali ini kami mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang sosok ilmuwan yang bernama Ibnu Al-Baitar. Kenapa kami memilih sosok ilmuwan Ibnu Al-Baitar? Sebab kami sebagai calon pendidik biologi, kami sangat terinspirasi oleh ketelitiannya dalam mengobservasikan alam. Nah, beliau ini juga membuktikan bahwa sains dan iman adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan singkat tentang perjalanan intelektual dari Ibnu Al-Baitar, di mana Ibnu Al-Baitar lahir di Malaga, Spanyol, Andalusia pada abad ke-12. Nama lengkap dari Ibnu Al-Baitar yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Al-Baitar. Nah, sejak muda Al-Baitar adalah sosok seorang pencari ilmu yang haus. Nah, sisi ulama beliau ini terlihat dari cara beliau memandang alam sebagai ayat-ayat Allah yang harus dibaca. Nah, beliau tidak belajar hanya dari buku, tetapi belajar langsung dari alam. Nah, jadi beliau ini berkeliling dari Spanyol, Maroko, Mesir, hingga ke Syria, hanya untuk mengumpulkan spesimen tumbuhan. Kemudian ketekunan dari Ibnu Al-Baitar yaitu sangat luar biasa. Bayangkan di zaman tanpa teknologi GPS, melalui mendaki gunung dan juga menjelajah lembah demi memastikan ciri-ciri morfologi sebuah tanaman. Kemudian beliau adalah teladan nyata dari konsep Iqra, bacalah, yang ia terapkan dengan mengamati ciptaannya. Nah, karya terbesarnya dari Ibnu Al-Baitar ini bukan hanya sekedar buku biasa, melainkan ensiklopedia botani paling lengkap di masanya. Nah, ada 3 hal hebat dalam temuannya. Yang pertama, ada taksonomi yang detail. Nah, beliau ini mencatat lebih dari 1.400 jenis tumbuhan dari obat-obatan, herbalnya 300 herbal, dan diantaranya adalah penemuan aslinya sendiri yang belum pernah dicatat ilmuwan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada kaitan morfologi dan juga fungsi. Nah, di mana sebagai mahasiswa biologi kita harus mengenal struktur dan juga menentukan fungsi. Ilmu Al-Baitar menjelaskan bagaimana bentuk daun, akar, dan bunga dalam berkaitan dengan khasiat medisnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada metodologi eksperimen, di mana Ibnu Al-Baitar tidaklah menelan mentah-mentah teori terdahulu. Jika teori ilmuwan Yunani seperti Dioscorides tidak sesuai dengan observasi lapangannya, beliau berani mengoreksinya dan mencari hasil datanya. Nah, baik teman-teman, dari Ibnu Al-Baitar ini kita belajar bahwa menjadi seorang saintis bukan hanya soal menghafal nama Latin di laboratorium. Ini tentang gairah untuk mengamati, ketelitian dalam mencatat, dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran ilmiah. Kemudian etos kerja beliau yaitu Ibnu Al-Baitar yang tak kenal lelah dalam meneliti adalah semangat yang harus kita miliki sebagai generasi penerus. Mari kita jadikan setiap praktikum maupun tugas lapangan kita sebagai anak mahasiswa biologi sebagai bentuk ibadah untuk lebih mengenal keagungan pencipta melalui kebiologian. Saya Nia Ramadhani dengan rekan saya Devi Lestiani. Sekian video singkat dari perkenalan sejarah Ibnu Al-Baitar. Nah, marilah kita terus belajar dan menebarkan manfaat seperti Ibnu Al-Baitar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.